Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Kurnia Priani akan menjelaskan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Psychological Climate dan Affective Commitment terhadap Turnover Intention pada karyawan retail. Dimulai dengan adanya isu permasalahan di sektor organisasi yang sulit dikendalikan dan berdampak buruk bagi organisasi. Salah satunya adanya turnover. AN 2019 menjelaskan bahwa turnover adalah sesuatu yang sulit dihindari dan permasalahan yang penting bagi organisasi karena dapat menyebabkan produktivitas yang rendah, kinerja organisasi yang melemah, hingga keuangan organisasi yang melemah, sehingga kualitas perusahaan menjadi tidak baik dan kemampuan individu juga tidak baik. Hal ini dilanjutkan dengan adanya persentase turnover yang tinggi di berbagai macam industri setiap tahunnya. Tahun 2018, turnover berada pada 7,4% yang disebabkan karena adanya relasi dan gaji yang tidak jelas. Lalu, tahun 2019 dijelaskan tingkat turnover berada pada 8% yang dijelaskan karena adanya peluang karir yang tidak jelas, relasi dengan atasan yang tidak baik. Dan 2020 dijelaskan bahwa turnover ada pada 18,46% yang diakibatkan karena kemampuan individu yang tidak mampu dalam menghadapi permasalahan di organisasi. Hal ini juga terjadi pada karyawan retail dengan tingkat turnover sebesar 3% yang disebabkan karena adanya karyawan yang tidak nyaman dengan lingkungan organisasi serta individu yang tidak mampu beradaptasi dan menghadapi permasalahan pada organisasi. Turnover sendiri dibagi menjadi dua, yaitu voluntary turnover dan involuntary turnover. Namun, pada penelitian ini memilih isu voluntary turnover sebagai sesuatu yang sulit dikontrol dan dikendalikan. Voluntary turnover, GADI 2017 menjelaskan bahwa merupakan faktor penting yang dapat mengetahui tingkat turnover intention yang terjadi pada karyawan di perusahaan. Lalu, sebagai bentuk pencegahan dalam menghadapi kekurangan karyawan sehingga tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar dan lebih kuat. Fukui tahun 2020 menjelaskan bahwa tingkat turnover dapat diprediksi dengan turnover intention. Hal ini dikarenakan turnover dan turnover intention adalah sesuatu yang berkaitan yang merupakan permasalahan penting di perusahaan. Turnover intention juga dapat menyebabkan kondisi organisasi yang melemah, sehingga permasalahan akan menjadi lebih besar. Turnover intention sendiri dapat dikendalikan melalui psychological climate dan affective commitment. Psychological climate diartikan sebagai bagaimana individu memandang lingkungan kerja sebagai hal yang positif, sehingga ketika lingkungan kerja dipandang sebagai hal yang positif, hal tersebut akan berdampak pada rendahnya tingkat turnover intention. Psychological climate juga mempengaruhi terhadap sikap kerja, kepuasan kerja, motivasi kerja, dan kesejahteraan psikologik. Lalu, hal lainnya adalah affective commitment. Affective commitment adalah sesuatu bagaimana individu merasa terlibat dan terikat terhadap perusahaan sehingga mampu menyesuaikan tujuan pribadinya dengan tujuan perusahaan. Affective commitment ini faktor yang mempengaruhi terhadap tingkat emosional dan sikap positif karyawan di perusahaan. Penelitian ini juga didukung oleh Atis Bobuy tahun 2019 yang menjelaskan bahwa affective commitment adalah hal yang positif terhadap turnover intention, yang mana ketika individu memandang dan terikat pada perusahaan, maka tingkat turnover intention-nya akan rendah. Dan penelitian juga yang dijelaskan oleh Brown tahun 2020 bahwa psychological climate adalah sesuatu yang positif terhadap turnover intention, yang mana ketika individu memandang lingkungan kerjanya sebagai hal yang positif dan merasa aman, maka tingkat turnover intention-nya akan rendah. Adapun pertanyaan pada penelitian ini yaitu, apakah terdapat pengaruh psychological climate terhadap turnover intention pada karyawan retail, apakah terdapat pengaruh affective commitment terhadap turnover intention pada karyawan retail, dan apakah terdapat pengaruh psychological climate dan affective commitment terhadap turnover intention pada karyawan retail. Turnover intention diartikan sebagai tindakan yang dilakukan sebagai bentuk penghindaran, melarikan diri, dan menarik diri dari organisasi. Hal ini disebutkan oleh Mobley tahun 1987. Dimensinya itu ada 3: pemikiran keluar, mencari alternatif pekerjaan lain, dan perilaku niat keluar dan berhenti dari pekerjaan. Faktor yang mempengaruhi itu yaitu ada alasan yang tidak bisa dihindari, seperti mengikuti pendidikan ataupun mengikuti pasangan. Lalu kemajuan, tidak adanya kemajuan di perusahaan, kebutuhan yang belum terpenuhi terkait gaji, melarikan diri karena stres kerja, dan yang kelima, harapannya tidak terpenuhi seperti promosi ataupun sistem kerja. Dan klasifikasinya itu berdasarkan faktor personal, pekerjaan dan organisasi, serta sosial dan ekonomi. Psychological climate diartikan sebagai pandangan bagaimana karyawan menilai lingkungan organisasi sehingga memberikan rasa aman dan nyaman secara psikologis dan memberikan kesejahteraan bagi individu. Dimensinya itu ada 6, yaitu supportive management, role clarity, self-expression, recognition, contribution, dan challenge. Affective commitment dijelaskan sebagai keterlibatan dan keterikatan emosional individu dengan organisasi. Konsepnya itu ada 2: dukungan dan keadilan organisasi, serta kepentingan dan kompetensi pribadi. Karakteristiknya itu ada keyakinan, kemauan, dan keinginan. Sehingga hipotesis pada penelitian ini, apakah terdapat pengaruh psychological climate terhadap turnover intention pada karyawan retail, terdapat pengaruh affective commitment terhadap turnover intention pada karyawan retail, dan terdapat pengaruh psychological climate dan affective commitment terhadap turnover intention pada karyawan retail. Kategori penelitian pada penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan cross-sectional dan non-eksperimental. Variabel DP-nya itu yaitu turnover intention, dan IV1 psychological climate, dan IV2 affective commitment.
Populasi pada penelitian ini adalah karyawan retail, sampelnya itu menggunakan rumus dari Tabachik yaitu minimal 74. Namun karena 3 variabel jadi sampel yang didapat minimal sampel 74 orang dan sampel yang didapatkan sebanyak 139 orang pada karyawan retail. Teknik sampelnya itu non-probability sample dengan voluntary opsin panels. Prosedur penelitian ini yaitu dengan melakukan adaptasi alat ukur dan adjustment, lalu pilih tadi dengan jumlah 40 karyawan. Alat ukur penelitian ini menggunakan alat ukur Mowbray tahun 1987 yang dikembangkan oleh Carmelli tahun 2006, terdiri dari 3 item, psychological climate 21 item, disusun oleh Brown dan Lake tahun 1996, affective commitment 8 item disusun oleh Allen dan Mayer 1990. Validitas dan reliabilitasnya ini untuk non-proper intention yaitu itemnya semuanya valid dengan reliabilitasnya 0,738, psychological climate-nya itu valid 19 item dan 2 item tidak valid dengan reliabilitas sebesar 0,902, affective commitment 7 item valid dan 1 tidak valid dengan reliabilitas 0,7,4. Gambaran umum respondennya ini jenis kelaminnya itu lebih banyak pada perempuan dengan persentase 58,3%, usia lebih besar pada 20 sampai 25 tahun dengan persentase 82,7%, perkawinan status perkawinan itu lebih banyak pada yang belum menikah dengan persentase 15,8%, pendidikan SMA yaitu 71,2%, masa kerja 1 sampai 2 tahun 48,2%, status karyawan tidak tetap 52,5%, dengan jabatan pelaksana 56,1% dan lokasi bekerjanya di Bogor 50,4%. Adapun kategori norma pada penelitian ini, turnover intention pada kategori sedang 65,5%, psychological climate sedang 71,2% dan affective commitment sedang 78,4%. Hasil uji normalitasnya itu normal dengan nilai SIG 0,2%, 0,200%, multikolentasnya itu toleransinya 0,821, dengan lebih multikoordinatesnya itu toleransinya 0,821 yang mana lebih dari 0,01 dan nilai FFF-nya kurang dari 10. Dan uji F-nya yaitu dengan SIG 0,002 yaitu di bawah 0,05 dan uji T-nya itu tidak berpengaruh signifikan terhadap psychological climate dan berpengaruh negatif signifikan pada affective commitment. Hasil uji koefisiennya itu dengan R-square-nya di bawah 0,05 pada semua variabel. Kesimpulannya, kesimpulan pada penelitian ini adalah terdapat pengaruh yang signifikan psychological climate dan affective commitment terhadap turnover intention pada karyawan retail, tidak terdapat pengaruh signifikan psychological climate terhadap turnover intention pada karyawan retail, dan terdapat pengaruh yang signifikan affective commitment terhadap turnover intention pada karyawan retail. Adapun diskusi penelitian ini dijelaskan bahwa hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Nurtati tahun 2020 bahwa keputusan kerja, iklim etika, dan komitmen organisasi memiliki berpengaruh terhadap turnover intention. Dan penelitian yang dilakukan oleh Vermoten tahun 2019 menjelaskan bahwa karyawan yang memiliki keterlibatan dengan perusahaan dapat memperlambat perkembangan akan turnover intention. Hasil penelitian juga tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan sejabat, yaitu turnover intention itu lebih tinggi pada perempuan dibandingkan laki-laki yang disebabkan akibat menurunnya kemampuan komitmen organisasional yang dipicu oleh meningkatnya stres kerja dan beban kerja yang dirasakan oleh perempuan. Saran pada penelitian ini yaitu dibutuhkan metode tambahan untuk memperkuat dan memperoleh informasi mendalam sehingga hasil dapat lebih maksimal dan optimal, yaitu diperlukannya penelitian atau wawancara kepada pihak terkait untuk memastikan dan memperkuat fenomena yang ingin diteliti. Yang kedua, diharapkan untuk memastikan kriteria sampel atau populasi yang diinginkan dengan mempertimbangkan kemungkinan akan kondisi yang terjadi sehingga dapat memudahkan proses pelaksanaan penelitian. Saran praktisnya yaitu kepada pihak manajemen perusahaan dapat meningkatkan dan mengoptimalkan program pengembangan karyawan yang dapat meningkatkan psychological climate dan affective commitment karyawan sehingga akan menurunkan tingkat turnover intention pada karyawan. Pengembangan tersebut dapat dilakukan seperti mentoring, pengembangan karir, training, promosi agar karyawan produktif dan bertahan di perusahaan. Sekian presentasi mengenai penelitian saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.